Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Wanita, istri itu adalah kesenangan hidup dunia. Ad-dunya mata'. Hadis riwayat Imam Muslim. Dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah wanita yang solehah. Jadi wanita solehah termasuk kesenangan hidup dunia. Harta benda, kesenangan hidup dunia. Kedudukan, kesenangan hidup dunia. Apa lagi? Pengikut yang ramai, kesenangan hidup dunia. Tapi kesenangan hidup dunia itu berbanding akhirat hanyalah setetes air yang terbawa oleh jari ini ketika kita memasukkannya ke dalam laut. Dan apabila ada istri salehah di samping, wah, lebih senang lagi. Ada orang yang punya harta, rumahnya besar, kendaraannya mewah, di bank simpanannya banyak, tapi tak ada wanita solehah yang mendampinginya. Bagaimana hidupnya di dunia? Kesian. Nabi Adam di dalam surga. Bayangkanlah, di dalam surga. Apa yang tak ada dalam surga? Semua yang kita inginkan dapat. Tapi seorang saja, sepi, sunyi. Maka berkeinginlah Nabi Adam untuk mendapatkan pasangan. Ini awal dahululah, sebelum diciptakan Hawa. Nabi Adam tertidur, kemudian bangun lagi, di sebelah rupanya sudah ada pasangan, Hawa, yang diciptakan dari sudah tahu semua rupanya. Innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya yang bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang atasnya, atau ada yang pangkalnya. Jadi wanita itu kesenangan hidup dunia, tapi bengkok. Berarti kita bisa menikmatinya atau tidak? Wanita itu kesenangan hidup dunia, tapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bisakah kita menikmati yang bengkok? Maka hadis Nabi menyebutkan, fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Apabila kamu menikmatinya, kamu bisa menikmatinya meskipun padanya ada kebengkokan itu. Pandai caranya lah bagaimana menikmati yang bengkok itu. Lantas taqima ala tariqah. Dalam hadis Nabi, kamu tak akan bisa tetap menghadapi wanita itu kalau hanya dengan satu cara. Mesti banyak caranya. Maka laki-laki itu, suami itu mesti pintar menghadapi istrinya. Pandai-pandai. Pandai saja tak cukup, tapi jangan memandai pula. Bahasa Melayu ni hebat betul. Pandai-pandai. Wah, ini dia tak mau. Apabila dia tak mau, masa dia tak mau? Gimana ini? Cari apa yang dia mau, bujuk dia. Mungkin tak sesuai pada waktu itu kita di rumah, mungkin sesuai pada waktu itu kita di luar. Ajak dia pergi keluar. Abang ada tahu satu restoran bagus sekarang di luar sana. Jangan keras pula. Istri sedang merajuk, kita keras pula, dihempaskan pula handphone itu. Habislah kiamat. Fa in tuqimuha, kalau kamu ingin juga meluruskan yang bengkok itu, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan mematahkan tulang yang bengkok itu adalah dengan menceraikannya. Itu hadis Nabi itu. Akhirnya berlaku perceraian. Kalau tidak menggunakan akal, tidak bijaksana. Kalau suami itu menyombongkan diri,
cerai. Jadi yang mencerai-ceraikan istrinya itu afala takilun? Apakah kamu tak berakal? Kan perceraian itu boleh. Ya memang perceraian itu boleh, tapi yang dimurkai oleh Allah. Orang lain bisa bertahan. Orang lain juga punya istri, juga perempuan juga, sama dengan istri kita. Tabiatnya sama, dari tulang rusuk yang bengkok. Mengapa orang lain bisa bertahan, kita tidak? Tapi yang saya punya ini lain nampak Ustaz. Masih juga bisa dia berjawab. Ada alasan juga. Ya, kalau memang ya sudah tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya adalah perceraian. Tapi itu yang dimurkai oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq. Yang halal tapi dimurkai oleh Allah adalah perceraian. Tapi banyak suami itu kawin cerai. Ini istrinya yang salah atau dia yang salah? Kita periksa dulu lah, jangan cepat-cepat menyalah. Akhirnya tak dapat kesenangan hidup dunia, yaitu wanita. Wanita kesenangan hidup dunia, kan dia dari tulang yang bengkok, bisa menikmati tulang yang bengkok itu dengan kebijaksanaan. Jangan lihat dunia ini membandingkan istri yang sekarang ini dengan bidadari dalam surga. Ya tidaklah. Kalau yang di dunia ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Kita sudah penat bekerja di luar rumah dari pagi hingga petang, perut lapar, letih. Pulang ke rumah, istri merajuk. Bagaimana? Bercerai? Istri merajuk itu cari sebabnya apa sebabnya? Oh, rupanya sedang ngidam rupanya. Anak pertama belum besar lagi, ini dah menyusul pula anak kedua. Berat beban yang dia jalani di rumah. Meskipun tak jauh jalannya, hanya di depan rumah dapur. Tapi kalau disambung-sambung, sama juga jauhnya. Dari Sungai Siak sana ke Sungai Kampar sana. Memang dalam rumah itu juga. Bujuklah, kita makan kat luar lah. Senang. Oh, bawa apa kesukaannya? Mie Aceh kesukaannya? Bawalah ke restoran mie Aceh. Mie Aceh mana yang sedap di sini? Bawalah, nanti hilanglah bujuk apanya itu, merajuknya itu hilanglah nanti. Lantas taqima ala tariqah. Kamu tidak bisa bertahan menghadapi istri itu hanya dengan satu cara saja, dengan keras saja, enggak, dengan lembut juga, perintah saja enggak, mungkin dengan pendekatan juga, dengan kata-kata saja enggak, kadang-kadang tidak dengan kata-kata, dengan membelai dia. Bapak ada belai-belai istri? Enggak. Belai lah. Allah, suami saya tak romantis Ustaz. Ada juga yang curhat seperti itu. Karena dia mungkin lihat di film-film itu suami-suami romantis. Maka dia berharap suami itu pula romantis. Suami pula tak romantis-romantis. Merajuk. Mudah saja sebab merajuk itu. Fastausu bin nisa. Itu nasihat Nabi. Maka jaga-jaga. Pelihara-pelihara. Nasihati, kemudian juga pertimbangkan segala sesuatu berkaitan dengan wanita, istri, supaya istri tadi menjadi kesenangan hidup dunia yang dihiaskan oleh, kalau tidak nanti dihiaskan oleh. Masya Allah, pengajian ini dah jelas pengajian ini. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kita meluruskannya, memaksanya untuk lurus, patah. Membiarkannya bengkok, tetapi dengan kebijaksanaan akan menikmati kebengkokan itu. Apa sebab? Karena di sebalik penciptaan yang bengkok itu, yang menciptakannya siapa? Berarti jangan pertikaikan ya, jangan persoalan kebengkokannya itu. Karena yang menciptakannya bengkok itu adalah Allah. Allah yang maha bijaksana. Maka di sebalik bengkoknya itu ada hikmahnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu dengan cara yang baik. Fa asa an takrahu fa in karihtumuhunna. Jika kamu tak suka, apa yang tak disukai dari istri itu?
Apa yang tak disukai dari istri itu? Sebutlah satu-satu. Dulu saya Ustaz, ketika mau mencari calon istri itu, saya mau istri saya seperti ini, pandai masak. Saya mau seperti ini, pandai berhias, berdandan. Saya mau seperti ini, pandai berbicara. Saya mau seperti ini, pandai mengasuh anak. Saya mau seperti ini, pintar, bergaul dengan orang banyak, mudah. Saya mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak betul seperti ini. Kemudian dapat pasangan seperti ini, betul lah. Seperti ini tak dapat. Seperti itu rupanya, seperti itu, seperti itu. Sehingga tak tercapai apa yang dia inginkan. Apakah mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian? Hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan? Ini sudah berlaku perkawinan. Maka Allah pun berfirman, fa in karihtumuhunna, kalau kamu tak suka, ada satu yang tak suka, biasalah. Kalau mau sempurna nanti dalam surga. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu dari istrimu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah akan menjadikan yang tak kamu sukai itu menjadi sebab untuk kamu mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah, istri saya tak pandai bercakap, tak pandai berkomunikasi dengan orang lain, Ustaz. Orang lain banyak bertanya kepadanya, dia jawab satu kata saja, dua patah kata saja. Boleh jadi yang seperti itu lebih baik bagimu. Karena banyak istri yang pandai bercakap tergoda dan terpedaya ketika ia berada di tengah masyarakat. Dengan dia diam diri seperti itu, terjaga dirinya. Baik atau tidak? Itu contoh satu mudah saja. Maka yang diminta dari kita adalah afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu berakal, menggunakan akal sehingga memahami perhiasan hidup dunia itu, bahwasanya perhiasan hidup dunia untukmu, dan juga insya Allah kamu akan mendapatkan perhiasan akhirat nanti lebih baik dari perhiasan dunia itu apabila kamu menggunakan akal. Tetapi ketika akal sudah diabaikan, perhiasan dunia tidak lagi baik bagi kita, maka yang di dunia itu pun mungkin tak akan dapat, bisa lepas, dan di akhirat juga tidak akan mendapatkannya. Rugi dunia, rugi akhirat.